Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita sedang bersama teman-teman RGP Ranger Gunung Patah. Kita jauh-jauh dari Lampung berkunjung ke sini. Mungkin dari Mas Dayat bisa membuka temanya, apa yang akan disampaikan, apa yang akan ditanyakan kepada teman-teman RGP. Ini sebelumnya perjelas dulu Mas Arif apa Mas Dayat dulu? Oh, Mas Syarif Hidayat. Mas Arif Hidayat. Oke. Kita kali ini bersama teman-teman dari RGP yang ada di Padang Guci. Padang Guci, Hulu, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sebelumnya apa sih itu RGP? Kan banyak orang nih RGP, tapi RGP itu apa sih? Kalau singkatannya kan Ranger Gunung Patah. Apa sih di dalamnya RGP itu? Artis. RGP itu singkatan ya. Iya. Jadi dia itu Ranger Gunung Patah. Ini sebenarnya ya istilahnya penjaga hutan lah ya, penjaga hutan. Tapi di sini kan ada Gunung Patah. Ada Gunung Patah. Jadi kan kita namakan Gunung Patah karena di Gunung Patah ini ada di lingkungan Hutan Raju Mendare, yang merupakan hutan lindung yang ada di kawasan Provinsi Bengkulu. Ini masih merupakan hutan terluas ya sekarang untuk Sumatera ya. Iya. Untuk Sumatera ini terluas. Jadi penting sekali ada kelompok yang mau menjaga, melestarikan ataupun mengeksplor ya apa-apa yang ada di hutan Raja Mendare, terutama Gunung Patahnya dengan kawah dan danaunya. Jadi dengan adanya kelompok ini, teman-teman yang mau ke sini berkunjung ataupun daki ke Gunung Patah bisa masuk ke manajemen RGP ya di situ. Jadi RGP ini kelompok organisasi masyarakat Pemuda dan masyarakat, ya, dari pemuda Padang Guci, khususnya Padang Guci Hulu. Padang Guci Hulu. Karena tempatnya tepat di Padang Guci Hulu, terutama Desa Manu 92. Dan kalau kita lihat nih kan kebanyakan anak-anak muda itu jarang sekarang yang tertarik dengan hutan kan. Mereka lebih seneng main game, anak motor. Kenapa kok kalian ini malah justru lain? Justru memilih untuk melestarikan hutan. Sedangkan bukan dari pihak pemerintah. Biasanya kan itu atas dasar support dari pemerintah atau memang ada dorongan lain gitu kan. Kalau untuk kalian ini motivasinya yang mendorong ke arah sana itu apa? Agak berbeda mungkin ya, silahkan. Nah, mungkin dari Kan motivasinya kan berbeda-beda, salah satu masing-masing ada ya. Masing-masing pasti ada alasannya. Motivasinya Yang simpel dan coba. sederhana aja mungkin dari Kalau Hayan ya. Apa sih dari dalam hatinya yang membangkitkan rasa bahwa aku suka ke konservasi? Suka gitu melihat hutan, jalan-jalan ke hutan gitu. Yang pertama itu karena potensi yang ada. Potensi yang ada itu yang berbentuk kawah, danau, dan yang lain-lain itu. Jadi membuat ketertarikan kita untuk melestarikan. Untuk kedepannya bisa dikelola dan bisa dikenal di daerah luar daerah khususnya. Gimana Bang Nopri? Sesuai giliran. Enggak, saya terakhir aja. Saya terakhir. Yang tengah terakhir aja. Coba Bang Nopri. Biasanya yang tengah ini yang lebar. Oh, gitu. Kalau saya sih lebih ke pertama tuh memang ada sedikit hobi gitu kan, sedikit hobi. Setelah itu sama seperti Bang Hayan tadi, dengan melihat banyaknya potensi yang ada di sini itu ya saya rasa itu sangat rugi sekali ibaratnya nggak kita nggak kita kembangkan gitu. Yang kedua mungkin ada sedikit memang rasa tanggung jawab kita sebagai putra daerah untuk menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita kan ya. Mantap. Itu aja kayaknya. Bang Jak yang lebih banyak. Ini Bang Nopri ini sebagai ketua ya? Ya, Iya, ketua. alhamdulillah ini dipercayakan sama teman-teman sebagai ketua. Ya gitu. Yang tengah? Oh, saya. Saya sebenarnya ya mungkin sebagai anak desa yang lahir juga di desa, lebih spesifiknya di kebun ya lahirnya. Jadi
sama alam itu udah dekat sekali gitu. Oh di kebun. Iya lah. Memang lahirnya di tengah kebun. Di tengah kebun saya itu lahirnya. Sama-sama. Jadi apa ya, kalau di hutan itu rasanya gimana gitu, enak sekali, sejuk, nyaman, semuanya terasa. Apalagi kita memiliki potensi yang ada di daerah kita, jadi sangat disayangkan seperti kata Bang Nopri tadi ya. Sangat disayangkan apabila kita tidak ambil bagian di sini ya. Sedangkan hutan ini lama kelamaan kalau nggak ada yang gerak akan rusak dengan sendirinya ya, terutama karena aktivitas masyarakat, binatangnya, satwanya ya, pohon-pohonnya, dan juga teman-teman yang mau berkunjung ke sini kalau tanpa manajemen dari kita ya sayang sekali ya. Iya. Ini kan kalau semakin banyak pengunjung nanti akan berimbas positif terhadap masyarakat di sekitar tempat ya. Minimal bisa mengangkat ekonomi masyarakat Betul. sekitar kalau ada pengunjung. Terus juga ya kita yang nggak berpengalaman dalam cinta dengan alam, dengan hutan ini kan, dengan datangnya teman-teman berkunjung ke tempat kita banyak sharing lah ya. Jadi di situ juga ilmu kita bertambah gitu. Jadi senang sekali memperluas pergaulan lah, terutama dengan kalian berdua. Jauh-jauh dari Lampung ya. Kamu nggak diundang. Dari Lampung. Kamu ngerepotin. Oke, jadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh teman-teman RGP terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, di sini saya mau bertanya ke arah yang agak real gitu, Mas, terkait dengan apa yang sudah kita susun untuk kelembagaan RGP sendiri. Menurut saya sudah bagus, sudah tersusun strukturnya. Kemudian rencana kerja, rencana aksi yang kita susun di tahun 2021 juga sudah kita susun rapi. Kemudian yang ingin saya pertanyakan, sudah sejauh mana kegiatan teman-teman RGP terkait dengan susunan rencana kerja yang kita susun dulu, kemudian output yang sudah dicapai apa, dan sejauh mana keharmonisan RGP dengan KPHL Kaur sebagai pemangku wilayah, Pemerintah Tentunya, daerah. pemerintah daerah, KPHL seperti apa support ataupun kolaborasi yang sudah dijalankan. Aku lagi. Iya. Dari yang mana ya? Dari program lah ya. Iya, dari program ya. karena kalian yang bikin program kemarin ya. Betul. Jadi kita tinggal menjalankan dan diskusi di sana udah ada. Terus juga kita benahin kembali pas teman-teman WWF dari Lampung kemarin datang, kita benahin kembali apa-apa yang disusun kembali disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi ya memang program itu kita mulai di tahun ini sebenarnya ya. Jadi, tapi ya ada beberapa poin memang udah berjalan dan kita pelan-pelan memang menjalankan itu karena target kita memang tidak perlu cepat-cepat. Yang penting kita itu berjalan dan terus berjalan gitu kan, ada perkembangan tahap demi tahap walaupun sedikit gitu. Jadi karena kondisi kita juga ya, masyarakat segala macam ya, karena kita hidup di masyarakat desa ya, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lanjutkan program karena ada sesuatu di sekitar kita ya, tetangga kita apa segala macam, ada family kita, hajatan apa segala macam akan mengganggu program-program ini. Jadi kita akan membuat suatu program setelah itu, karena ada lagi yang ini pembatalan. Jadi ya seperti itulah suasana kalau kita di desa. Jadi banyak hal membuat program itu tidak berjalan sesuai dengan target. Cuman ya tadi kita kembali ke pertama tadi ya. Jadi untuk program memang kita akan jalankan sebisa mungkin walaupun sedikit demi sedikit ya. Sekarang itu terutama untuk perhutanan sosial ya. Untuk jatah kita kemarin kan belum ada waktu ya untuk perhutanan sosial, tapi kita kemarin diskusi dengan teman WWF dari Lampung, kita ambil untuk pendataan aja 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Jadi setahun pertama data itu udah lengkap, tahun kedua kita kocok datanya, kita godok datanya. Kita godok, Jangan dikocok. kita godok ya. Kita godok datanya. Jadi dari sana nanti kita bisa untuk berjalan mulai pembinaan. Ya. Karena kenapa kita dahulukan yang itu, karena di sini kita mikirnya pintu gerbang rimba itu di masyarakat yang telah bercocok tanam ya, berkebun di hutan lindung di kawasan.
Jadi inilah pintu gerbang hutan. Jadi mudah-mudahan dengan pembinaan itu nanti ya kita bisa kerjasama ya. Kitanya cukup apa istilahnya itu? Mereka jadi yang kerja untuk perlindungan hutan gitu kan. Bukan kita saja. Jadi kita cuma ngecek ininya kebenarannya. Jadi mereka yang bisa kerja karena mereka stay di sana ya. Jadi pengamatan terhadap hutan itu benar-benar bisa mereka lakukan. Oke, mungkin itu. Terus hubungan ke pemerintah ya. Pemerintah seperti KPHL sendiri sebagai pemangku hutan. Ada support nggak dari KPH ataupun dari dinas kehutanan terkait? Karena kan kalian ini kan bergerak untuk melestarikan hutan. Ada nggak support dari kehutanan atau dari lain gitu yang mensupport kegiatan selama ini? Karena memang teman-teman berkegiatan juga di areal kawasan hutan lindung yang di situ areal kerjanya KPHL Kaur. Betul ya. Tentu kalau menurut saya sih teman-teman RGP ini sebenarnya sudah sangat membantu sekali untuk kegiatan KPHL. Nah, sejauh mana respon ataupun dorongan support dari KPHL sendiri? Ada dari Bang Nopri gimana rasanya? Ya sejauh ini mereka support aja gitu ya, sebisa mereka gitu, semampu mereka. Malahan mereka bilang kalau misalkan ada kegiatan ada baiknya RGP itu izin dulu biar lebih ini kan lebih terkontrol gitu. Ya, sejauh ini support mereka di situ kalau sepengetahuan saya kan. Udah gitu semacam ada kegiatan-kegiatan dari mitra-mitra KPHL ya kita minta untuk untuk masuk di program itu dilibatkan dalam program itu dan KPHL itu merestui. Artinya dari RGP kemudian KPHL dan pihak desa sendiri sangat mendukung pengasahan. Sangat mendukung sekali. Cuman ya satu ya karena yang terlihat dari dulu sampai sekarang kan mereka nggak punya program yang nyata. Iya. Jadi mereka juga ngelihat ada kelompok tiba-tiba muncul untuk perlindungan hutan, mereka senang. Cuman konkret support itu kan baru sebatas kami sangat mendukung kan. Jadi baru segitu. Jadi yang agak jelimet seperti mungkin perizinan. Ini ya mereka juga karena ini sesuatu yang baru ya belum bisa membuat sesuatu itu dengan misalnya percepatan istilahnya kan atau apa itu belum ya baru sebatas itulah mereka. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita berharap mereka juga punya program tahunan untuk kita ya. Iya, betul. Itu yang kita harapkan. Rencana kerja bareng-bareng mungkin rencana kerja benar-benar konkret ya. Kalau ada istilahnya ada susunan rencana kerja KPHL yang melibatkan RGP langsung gitu kan. Apa gitu kan. Jadi di situ yang kita harapkan nantinya. Mudah-mudahan itu nanti ada. Memang sih kita juga semenjak terbentuk berapa tahun kita terbentuk? Tahun berapa terbentuk RGP ini? 2021 kita kerja di bawah binaan WWF ya. Kalian datang ke tempat kita, kalian menyusun program ya dan mereka mensupport itu. Cuman ya seperti itu tadi, mereka bingung sendiri. Terus ya di sana juga ada pergantian kepemimpinan. Jadi kan iya, di sini juga sedikit menghambat ya untuk program-program seperti itu. Jadi memang kita berharap sekali nanti pihak KPHL ya bisa punya program tahunan yang melibatkan kita, terutama ya apalah yang bisa kita dilibatkan di sana. Jadi bisa kita kerjakan untuk pelestarian hutan apa yang lain lah. Atau mendukung program kita yang kalau selama ini yang sudah dilakukan oleh RGP sendiri tanpa melihatkan pihak luar, yang memang inisiatif dari RGP sendiri sudah sejauh mana sekarang? Tentang menjaga kelestarian alam, kemudian eksplor potensi. Selain dari eksplor potensi, kita juga mungkin berpapasan dengan masyarakat juga kita sedikit memberikan sosialisasi ya lebih ke pendekatan. Sebenarnya kalau menurut saya teman-teman RGP ini sudah sangat bagus. Jadi kalau kita melihat dari apa yang sudah mereka dapatkan itu terkait dengan identifikasi potensi.
Jadi identifikasi potensi yang sudah dilakukan oleh teman-teman RGP sehingga tahu melihat secara real kondisi kawasan hutan dan potensi yang ada di sana. Kalau tidak salah kemarin kita sudah ada beberapa catatan ya potensi di sana seperti kawah Gunung Patah, kemudian danau Tumutan 7, sungai, kemudian ada air terjun dan segala macam. Itu salah satu potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Nah, tapi kembali lagi, tentu karena itu ranahnya di dalam kawasan hutan, tentu pihak seperti KPHL sendiri harus melihat wacana kegiatan teman-teman RGP, kemudian mensupportnya dalam bentuk perizinan. Iya. Jadi harapan kami juga perizinan seperti apa sih yang cocok untuk diberikan kepada teman-teman supaya teman-teman berkegiatan di Gunung Patah ini secara legal. Itu kan ilegal lagi. Iya. Jadi kalau sudah legal, teman-teman punya hak pengelolaan secara lestari di dalam memanfaatkan jasa wisata, jasa lingkungan seperti air terjun dan kawah segala macam. Itu bisa mendapatkan output dan outcome-nya untuk teman-teman RGP sendiri, karena kita tidak menutup kemungkinan suatu organisasi itu juga butuh pemasukan untuk menghidupi organisasinya sendiri gitu. Jadi setiap organisasi itu tidak akan mampu bertahan kalau mereka hanya bersuadanya. Nah, harapan kami juga mendorong ke arah bagaimana para teman-teman di luar ataupun dari pemerintah daerah, dari desa, kemudian dari kehutanan sendiri bisa memberikan akses kepada teman-teman untuk bisa mengelola itu sehingga mengeluarkan penghasilan dari kegiatan-kegiatan teman-teman di kawasan. Lanjut, Mas. Mantap. Nggak ada kopi ya? Kopi Gimana ini tuh? Tapi kondisi Padang Guci saat ini musim kopi sudah habis. Ya. Oh iya, musim kopi sudah sehingga selesai. Kering. Jadi kalau saya melihat di sini juga akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ya. Iya. Sosialisasi tentang perlindungan satwa liar dan perhutanan sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022. Jadi hari Selasa besok teman-teman RGP dan kepala desa kemudian KPHL akan melakukan suatu kegiatan bersama-sama. Ini salah satu kegiatan yang luar biasa menurut saya. Mungkin ini dari tingkat tahap awalnya ya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di seputaran kita. Jadi nanti seandainya sosialisasi nggak terlalu besar pun landasannya udah ada. Jadi mungkin di situ bisa terbuka nanti aspirasi-aspirasi yang muncul dari desa itu, keinginannya seperti apa, dari RGP seperti apa, kemudian KPHL sebagai pemangku wilayah juga seperti apa, sehingga mengerucut menjadi suatu kegiatan bersama. Jadi ini salah satu bentuk support dari pemerintah daerah juga kan untuk kegiatan RGP. Terbukti mau sosialisasi bareng ya masyarakat. Juga salah satu wujud ya mereka mendukung ya. Jadi dari nanti itu dari KPHL juga, KAUR juga mudah-mudahan ikut juga satu gitu Pak, minimal kan satu. Jadi nanti pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat ada semua. Jadi di sana juga seandainya kita nanti ya terutama tadi kan perhutanan sosial kan dekat ke sana, memang target ke sana utamanya. Karena di sini juga kita berharap ya dengan perhutanan sosial perkebunan yang sudah masuk di hutan tersebut bisa kita garap langsung ya, mudah-mudahan kita bisa membuat suatu mungkin kopi organik ya, bisa terus juga nanti kita kelola, kita bisa memasarkan itu, kita bikin koperasi mungkin ya, terus masyarakatnya kita bina dengan ilmu ya, dengan SDM. Jadi di situ mungkin kita ada pemasukan, masyarakat terbantu dengan harga mungkin kopi organik ya nggak usah di ini pasti harganya bagus gitu, nggak pernah jelek. Jadi mungkin di situ nanti ya masyarakat terbantu, kita juga mendapatkan income ya dari kerjaan kita. Terus mereka akan kita sadarkan bagaimana perlunya melindungi satwa, perlunya melindungi hutan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, mereka paham. Jadi disitulah mudah-mudahan ya semuanya terwujud, walaupun waktunya tadi ya targetnya 2-3 tahun ya. Jadi berharap bisa
berhasil suatu saat nanti. Kalau nggak salah sudah dilakukan ini ya selama ini apa tentang potensi itu kan sudah di media sosial kan melalui radio, YouTube Iya, untuk itu kan. ya sudah lah, cuman nggak terlalu di ini ya, belum ke Karena radionya izinnya belum keluar ya. Izinnya Masih belum nunggu. keluar. Artinya poinnya ketika kita berkunjung ke sini pada siang hari ini, poinnya adalah salah satu kendala terbesar teman-teman RGP terkait dengan perizinan. Perizinan. semuanya Itu kita berharap sangat berharap sekali kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mensupport kegiatan teman-teman RGP terkait dengan perizinan. Jadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman RGP selama ini untuk apa memediakan potensi yang ada di kawasan hutan itu melalui YouTube, kemudian sosialisasi juga melalui radio-radio kan ada iklan tentang lingkungan hidup juga kan di radio ya iklan on televisi Star juga. FM itu. Cuman beberapa hari ini off dulu ya karena nunggu perizinan ya. Mudah-mudahan izinnya cepat Ya, cepat keluar. Jadi luar biasa. Kita banyak mengambil pengalaman dari sini, kemudian mungkin bisa diterapkan di tempat lain juga, yang mana anak muda sangat bersemangat untuk menjaga lingkungan supaya tetap asri dan hutan tetap terjaga. Oke, aku juga ingin pesen nih sama teman-teman organisasi kecil saya yang ada di Lampung ya. Oh, ada organisasi juga? Iya, di Ada. Tanggamus Ulu Belu Ngarip. Itu ada Deratu, kemudian ada Himawan, ada Deratu Permakultur dan teman-teman Destana dari Desa Datarajan yang mereka mulai ikut bergabung dalam kegiatan kita untuk eksplor foto burung dan segala macam. Jadi di sini juga ada teman-teman yang sehati sekegiatan dengan kita yaitu teman-teman RGP. Iya. Harapannya ke depan bisalah teman-teman dari Lampung berkunjung ke sini untuk kita bisa melihat kegiatan di sini dan nanti tindak baliknya dari teman-teman RGP juga bisa main ke Lampung untuk bisa melihat kegiatan kita, keseriusan kita di sana itu sudah Amin. sejauh mana seperti Ya, Saling tukar Iya. tukar tukar pengalaman. pengalaman. Ya enak sekali kan Bisa di sana kan ada si Mas Wastoyo ya yang langsung membina langsung secara membina. langsung ya. Kalau kita kan istilahnya gerak sendiri sekarang. Jadi ya teman-teman yang secara langsung itu ya kalian lah yang datang ke sini untuk ngecek kondisi. Jauh 9 jam. Dan perjalanan Jadi dari perjualan Batam. sekali ya. Memang butuh perjuangan. Jadi ada beberapa hal yang kemudian saya kantongi setelah saya berkunjung ke sini dan berdiskusi terkait dengan kendala-kendala yang harus segera ditindaklanjuti atau kita support, kita bantu teman-teman RGP di sini. Ya kalau dari obrolan semalam kita sudah sempat ngobrol terkait dengan bagaimana menghidupi organisasi. Tentu memang yang namanya menghidupi organisasi itu kita tidak menutup fakta bahwa organisasi itu memang membutuhkan biaya dalam setiap kegiatannya. Seperti yang kami lakukan di Lampung nih sama teman-teman Deratu, kemudian teman-teman dari Himawan. Bagaimana mereka itu bisa selalu berkegiatan tanpa ada halangan karena memang mereka juga disupport oleh biaya-biaya yang biaya itu kita dapatkan dari kolaborasi kita dengan teman-teman. Di sana kita juga disupport oleh IA, disupport oleh RA. Dari dulunya juga saya berdirinya dari pendidikan. Jadi di situ memang banyak hal yang kita harus gali, bagaimana caranya organisasi itu bisa menghidupi organisasinya dengan mendapatkan income. Dari mana income itu? Nah itu PR yang harus kita gali di RGP sendiri. Kalau saya melihat ada beberapa potensi yang sudah bisa dikembangkan. Kemudian kalau untuk HHBK-nya di sini saya juga sempat tadi pagi mencicipi kopi merah ini, Wen. petik merah Wen ini produk dari Mas Hayan. Hayan. Wah luar biasa Dari rasanya. kebun pribadi. Dari kebun pribadi ini salah satu anggota RGP ya. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya yang bisa kita bangun. Bagaimana ketika mereka bisa membuat produk kopi dengan baik, kemudian bisa memasarkannya, tentu income dari situ bisa untuk menghidupi organisasi juga, untuk menghidupi kelompok. Jadi harapannya ke depan memang banyak potensi yang harus kita gali.
Monggo lanjut, ada lagi yang ingin ditanyakan atau di ini Mas Sarip Ahmad Iya, Hidayat? masih banyak yang ingin ditanyakan, cuman kadang-kadang lupa, Oh lupa. ngeblank. Kita masih siap. Masih siap ya. Jadi waktu nanti kita diskusi sampai 1 atau 2 jam. Wow. Enggak sibuk kan. Nasi goreng masih aman. Masih aman nasi goreng. Siap makan siang lah ya. Ya, saya sendiri sempat merasakan di sini tahun 2021 kemarin, di mana kegiatan teman-teman RGP sudah sangat sinkron sekali dengan perlindungan hutan, pelestarian hutan dan konservasi. Termasuk mereka juga memiliki studio radio yang digunakan untuk membantu menginformasikan terkait dengan pelestarian hutan. Saya pernah satu kali dijadikan narasumber untuk acara diskusi bersama di sini. Itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat di Desa Padang Guci. Kalau RGP anggotanya ada berapa sih? Berapa ya? 11 sekarang. Ada 11 orang dan itu Ya terdaftarnya segitu. Padang Guci semua. Enggak. Ada Dari Bungkus Selatan ya? Jeranglah ada ya, Bungkus Selatan ada. Selain itu ada dari Lunggang Kule, Lunggang Luar kecamatan. luar kecamatan. Terus ada dari Kaur Utara Ari. Tapi markas besarnya di Padang Guci. Padang Guci Hulu. Padang Guci Hulu. Padang Guci Hulu Marno 9. Ya. Karena daerah sini yang langsung berbatasan dengan hutan lindung Raja Mendari. Oh ya, kemarin itu sebelum saya berangkat di sini ada pesan dari teman-teman himbauan organisasi saya. Mereka itu pengen tahu sebenarnya kalau untuk masuk ke Kawah Gunung Raja Mandara atau Gunung Patah ya, Kawah Gunung Patah itu membutuhkan waktu berapa hari sih Mas? Sebenarnya mereka ingin sekali untuk ikut naik ke sini, tapi mereka belum tahu seperti apa kondisinya, kemudian seberapa waktu yang harus ditempuh untuk mencapai puncaknya. Untuk sampai puncak di kawah apa namanya? Gunung Patah. Kawah Gunung Patah. Yang sudah sampai ke sana silakan. Belum. Belum. Udah 3 tahun ya. Saya belum sampai ke sana ya. Ya kalau masalah waktu itu mungkin butuh berhari-hari untuk sananya Mas. Berapa hari? Ya 10 hari lah Sampai- itu kalau kondisi cuacanya ini kan Bolak-balik ya? ekstrim lah ya. Bolak-balik 10 hari Iya, itu. bolak-balik 10 hari. Tapi kalau cuacanya bagus gitu, jadi mungkin waktunya bisa lebih singkat gitu. 6 hari bisa nyampe ke puncak atau 7 hari bisa nyampe ke puncak. Paling kesiapan mental itu Yang paling penting ya. Kita itu apa ya? fisik. Untuk jalur apa namanya? 7 jalur terpanjang ya. Iya. Apa itu untuk Indonesia ya? Ya Indonesia. Indonesia. 7 jalur terpanjang untuk Indonesia. Iya, pendakian terpanjang. Pendakian terpanjang. Tapi ya suasananya gimana? Ya, Bagus suasana- sekali ya. Suasananya ya itu hutan. Yang benar-benar hutan tropis gitu ya. Ya kita pasti ketemu hujan, pasti ketemu pacet atau pokoknya banyak macam lah gitu yang Kalau binatang luar sering ketemu nggak? Binatang liar. binatang liar ya sering kita nemu jejak gitu ya kayak cakaran atau kotoran. Oh, jejaknya. Ya, Ada kemarin tuh. Apa itu namanya? Tapir. Tapi Tapir. Beberapa Itu kali sering ya, teman kalau tapir- sering tapir kali ya ya sering. kalau tapir itu ketemu. Beberapa pendaki itu nyaris tabrakan gitu dengan tapir dan jadi bisa dibikin video lah. Jadi agak bagus lah, udah jelas sekali nampaknya. Jadi intinya perlu persiapan yang matang gitu. Baik itu logistik itu harus Iya, diatur, fisiknya itu harus kuat, ya. dan juga kesehatan timnya. Iya. kesehatannya di hulu ya. Iya. Jangan sampai Artinya nyampe buat di teman-teman puncak. himbauan nih kalau mau masuk ke Gunung Patah, kalau keren. kita sudah melihat cerita dari teman-teman RGP berapa hari waktu yang harus ditempuh, artinya di situ sudah ada kalkulasi persiapan seperti stok makanan, kemudian stok obat-obatan, kemudian bekal, ganti dan segala macam itu sudah harus diperhitungkan 10 hari banyak. Masuk hutan 10 hari banyak. Tapi pasti puas. Kalau kita kemarin di Bukit Rendingan itu cuman 5 hari kan, 5 hari itu sudah Bolak-balik. selesai semua kita keliling.
Nah di sini Kayak untuk terjadi perjalanannya juga. aja 10 hari ya kan. 10 hari itu lewat hutan semua ya masuk. Hutan semua. Hutan semua. Hari pertama perkebunan. Hari pertama Hari pertama perkebunan. Jadi kita sampai kita berangkat biasanya nggak pagi-pagi benar ya. Dari base camp kita agak jam 8, jam 9, ke jam 10 ya. Jadi kita diantar ke sana ke pintu gerbang Rimba. Kita naik ojek dulu. Jadi kita antar ke sana, di sana nanti kita ngecamp dulu. Pos pertama ya. Pos pertama. Ada berapa pos yang dilewati? Sekitar 5 5. yang bakal kita itu ya 5 pos lah, 5 kali camp. Sebelum sampai ke danau ya. Enggak, bukan Sama danau, Sesar sama kawah itu. sama puncak itu udah 5 itu. 5 itu. Titik 5 titik ini ya. Jadi Oh, ada 5 titik Iya, 5 tempat yang dikunjungi ya. Iya. Sampai sebelum Enggak, sampai ke untuk- puncak untuk campnya. untuk campnya. Ya, kalau yang dikunjungi sih ada 3 puncak sih. 3 puncak. Ada kawah, ada danau puncak sama top. danau, puncak kawah. Puncak yang tertinggi berapa Ada juga ketinggiannya? ini Savana ya Yan ya, Savana sama Danau Merah itu. Yang ada 5 ya. Oh, yang paling tertinggi berapa ketinggiannya? 2852. 2805. Hampir 3000 lah. Dikit lagi. Tambah 1000 lagi ke surga. Sudah di atas angin. Udah di atas angin itu. Di atas. Awan pesawat itu tadi bawahnya kayaknya. Iya. 3000 ke atas itu awannya udah di bawah. Oke, jadi nanti minggu depan kita pendakian ke sana. Oh. Minggu depan ya. Yakin. Bulan depan Mas. Bulan depan. Bulan depan rencana Bulan kita, depan ya, rencana lagi ke- susun dulu. Tapi aku nggak ikut. Tapi kita nggak belum daki loh Mas. Kita bulan depan itu Iya. kita Masih- explore masih air explore terjun, di bawah kan? explore di bawah ya. Iya, Cuman sekitar. kita butuh 2 malam mungkin ya ngecamp. Jadi paling lama 3 malam kita camp. Mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Lihat Tuh teman-teman indah. himbauan siap-siap tuh. Oke, terakhir. Masuk. Terakhir ya. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman khususnya seluruh Indonesia nih. Lebih luasnya Indonesia. Kalau dunia kayaknya terlalu luas Indonesia. Pesan-pesan untuk teman-teman anak muda yang ada di Indonesia apa nih untuk lingkungannya? Ayo, Ayan dulu. Coba Ayan Ayan. punya pesan nggak? Pesan secara pribadi untuk Ada nggak? ada lah pasti. Pesan saya untuk sama-sama tetap semangat menjaga kelestarian lingkungan aja. Oke, saya? Iya. Oh, saya tuh banyak sekali pesannya ya. Jangan banyak-banyak. Mahal ya. Waktu Banyak mahal. Enggak, saya sebenarnya ya alam kita itu indah. Sebenarnya kan nggak terlalu perlu dibentuk lagi. Cukup dengan kita menjaga lingkungan, terutama sampah saja. Tidak menebang pohon dengan sembarangan, tidak berburu hewan sembarangan, maka semuanya akan terlihat sangat indah. Jadi seperti itu aja udah cukup. Jadi berharap semuanya akan terjadi seperti itu di mana saja ya, seluruh Indonesia, mungkin juga dunia. Indonesia terutama karena Indonesia lebih berat sekali ya, terutama karena nggak dikelola sama pemerintah ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama tentang sampah, menebang pohon, berburu segala macam itu, terikan juga ya. Kalau semuanya nggak diburu, nggak ini, semuanya akan bagus. Keren sih kan. Oke, Pak Ketua. Pak monggo. Ketua. Kalau saya sih- Sekaligus closing statement. Kalau saya sih lebih ini ya, pesan mungkin ya kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan ya mari kita dengan semangat walaupun dengan keadaan apapun, misalkan mungkin terkendala biaya ataupun pokoknya sekecil apapun yang kita lakukan untuk dunia itu harus tetap semangat aja gitu. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Penutup, ada nggak? Baik, terima kasih. Acara kegiatan diskusi kita mungkin kita cukupkan dulu. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Tapi beberapa poin yang sudah kita dapatkan dari kunjungan kita pada hari ini, yang pertama adalah kemauan besar dari teman-teman dari RGP itu masih terus, semangatnya masih luar biasa. Tapi terkendala sekali dengan perizinan. Jadi saya pribadi mengharap sekali kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mensupport kegiatan teman-teman RGP terkait dengan perizinan. Baik perizinan tentang pengelolaan wisata di kawasan hutan yang mungkin saya tujukan ke KPHL Kaur ya, dan kemudian juga perizinan tentang
radio RGP yang juga digunakan untuk sosialisasi atau siaran-siaran terkait dengan konservasi itu sudah sangat berkait sekali. Nah, ke depan harapannya teman-teman RGP dan teman-teman yang ada di Lampung, organisasi saya yang ada di Lampung bisa berkolaborasi, berkegiatan bareng-bareng, menjalin silaturahmi untuk konservasi alam. Alam itu indah, mari kita jaga bersama-sama. Menjaga alam itu yang paling tepat 50 tahun yang lalu dan hari ini. Jadi ada dua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.